Halo semuanya, jumpa lagi di Movieholic. Perkenalkan, my name is Victor yang akan menjadi host Anda kali ini. Untuk video kali ini, kami akan membahas My Name. Bukan bahas nama saya, tapi membahas film seri Korea yang ada di Netflix. Dan kali ini kami akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu kami akan mencoba menceritakan alur ceritanya, setelah itu kami akan memberikan review singkat. Ada 8 episode untuk series ini. Dan tentu saja, video kali ini akan menyangkut banyak spoiler ya teman-teman, karena kami akan menceritakan tuntas dari episode 1 sampai 8. Tetapi sebelum kami menceritakan jalan cerita My Name, untuk video kali ini kami akan memberikan hadiah giveaway berupa Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Kami akan memberitahu bagaimana mengikutinya dan pengumuman pemenang giveaway untuk video sebelumnya di akhir video. Nah, dengan itu mari kita masuk untuk menceritakan sinopsis komplit film My Name. Film dimulai dengan seorang siswi bernama Yoon Ji-woo yang diperankan oleh Han So-hee. Siswi berusia 17 tahun yang sedang menuju sekolahnya, di mana di dalam perjalanan menuju sekolahnya, ia diteriaki oleh oknum polisi yang menanyakan tentang keberadaan ayahnya. Ayah dari Ji-woo adalah seorang buronan internasional yang sudah menghilang selama 3 tahun. Sesampai Ji-woo di sekolah, Ji-woo selalu dibully oleh teman-teman sekolahnya karena status ayah Ji-woo seorang kriminal dan pecandu. Ji-woo juga dipanggil oleh guru sekolahnya agar Ji-woo bisa pindah sekolah karena citra sekolah menjadi buruk akibat anak seorang buronan polisi yang bersekolah di sekolah tersebut. Banyak protes datang dari orang tua murid yang makin memperburuk keadaan posisi Ji-woo. Karena semakin hari teman-teman sekolah Ji-woo makin keterlaluan memperlakukan Ji-woo, akhirnya Ji-woo melawan, dan Ji-woo memutuskan untuk keluar dari sekolah tersebut. Di hari ulang tahun Ji-woo, akhirnya ayah Ji-woo yang bernama Yoon Dong-hoon menelpon Ji-woo. Karena rasa kesal dan rindu yang bercampur aduk, Ji-woo memaki-maki ayahnya yang membuat ayahnya nekat pergi mencari anaknya Ji-woo. Setiba ayahnya di apartemen Ji-woo, ternyata ada seseorang yang membuntuti ayah Ji-woo dan membunuhnya. Demi melindungi Ji-woo, ayahnya menahan pintu apartemen sehingga Ji-woo tidak bisa keluar sampai pembunuhnya pergi. Di tempat pemakaman ayah Ji-woo, datang segerombolan orang memberikan penghormatan terakhir kepada ayah Ji-woo. Pemimpinnya bernama Choi Moo-jin yang diperankan oleh Park Hee-sun, yang diketahui ternyata adalah pemimpin gangster Dong Chun. Di kemudian harinya, Ji-woo yang putus asa dan ingin mencari pembunuh ayahnya, datang menemui Choi Moo-jin dan mengatakan maksud dari kedatangannya. Tetapi Choi Moo-jin malah mengusirnya. Tetapi setelah berkali-kali Ji-woo menunjukkan tekad yang kuat untuk membalas dendam dan mencari pembunuh ayahnya, maka Choi Moo-jin memberinya kesempatan untuk bergabung dengan organisasinya, yaitu organisasi Dong Chun. Ji-woo ditempatkan di pusat pelatihan untuk berlatih bela diri dan memperkuat dirinya. Di tempat itu Ji-woo bertemu seseorang bernama Do Gang-jae, seorang ambisius yang aneh. Setelah sekian lama di pusat pelatihan tersebut melakukan kompetisi untuk mencari seorang pemenang. Tujuan kompetisi ini untuk mencari siapa yang terkuat. Yoon Ji-woo memenangkan kompetisi ini, di mana hal itu membuat Do Gang-jae sangat membencinya dan ingin membalas Ji-woo. Di suatu malam, Do Gang-jae dan temannya memberi obat tidur ke minuman Ji-woo. Di saat Ji-woo terbius dan setengah sadar, Do Gang-jae dan temannya berusaha memperkosa dan membunuh Ji-woo. Tetapi Ji-woo tidak tinggal diam. Ji-woo memberikan perlawanan dan di saat kritis, datang tangan kanan Choi Moo-jin yang bernama Jong Tae-jo membantu Ji-woo. Do Gang-jae sendiri dibawa ke kantor Choi Moo-jin dan diberi hadiah sabetan yang cukup dalam dan panjang dari pipi sampai ke hidungnya. Yoon Ji-woo akhirnya diberitahu oleh Choi Moo-jin bahwa pembunuh ayahnya adalah seorang polisi. Dengan sebuah bukti pistol pembunuh ayah Ji-woo, akhirnya Ji-woo sepakat menuruti siasat yang diatur Choi Moo-jin untuk mengganti nama Ji-woo menjadi Oh Ye-jin dan masuk ke kepolisian. 5 tahun berlalu. Ji-woo akhirnya masuk ke kepolisian dan bertemu dengan Cha Gi-ho, seorang kepala polisi Satres Narkoba yang dicurigai sebagai pembunuh ayah Ji-woo. Karena tak lama setelah ayah Ji-woo terbunuh, Cha Gi-ho sempat datang mengunjungi tempat Ji-woo. Di kepolisian ini, Ji-woo juga bertemu dengan Sersan Jan Pil-do yang diperankan oleh An Bo-hyun, seorang polisi yang tangguh dan patuh dengan Cha Gi-ho. Demi mencari bukti pembunuh ayahnya, Ji-woo mengerjakan tugas kepolisian dan juga menjadi mata-mata dan memberikan info penting kepada Choi Moo-jin sehingga Choi Moo-jin sangat sulit untuk ditangkap pihak polisi karena minimnya bukti dan bahkan tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menahan Choi Moo-jin. Suatu hari kepolisian berkumpul dan mengadakan rapat.
untuk menangkap buronan yang telah lama menjadi target operasi. Jiwo juga ikut dalam rapat itu. Sebelum rapat dimulai, semua handphone dikumpulkan untuk mencegah adanya mata-mata di dalam kepolisian. Saat diumumkan, Jiwo kaget, karena target operasi penangkapan adalah Choi Moo-jin. Seluruh anggota kepolisian sudah menyiapkan jebakan untuk menangkap Choi Moo-jin. Choi Moo-jin sendiri tidak menyadari hal ini, karena Jiwo tidak bisa menghubunginya, dan Choi Moo-jin merasa aman dalam perjalanan dia menuju laboratorium narkoba miliknya. Sesampai di laboratorium, Choi Moo-jin yang sedang mengecek jalan proses pembuatan narkoba, dikagetkan dengan kedatangan Pildo yang ingin menangkapnya. Beruntung Jiwo mengambil tindakan yang bisa membantu Choi Moo-jin untuk kabur, yaitu menembak kotak listrik untuk mematikan lampu laboratorium. Kesempatan ini digunakan Choi Moo-jin untuk membakar laboratoriumnya agar tidak ada bukti yang tertinggal. Jiwo sendiri menembak dengan menggunakan pistol yang digunakan untuk membunuh ayahnya, dan sengaja menaruh pistol itu di tempat kejadian. Jiwo ingin mengetahui bagaimana reaksi Cha Gi-ho apabila melihat pistol tersebut, karena Jiwo mencurigai Cha Gi-ho. Di sisi lain, Do Gang-jae yang sudah menghilang selama 4 tahun, akhirnya muncul kembali dan mengganggu bisnis narkoba Choi Moo-jin. Selain mengganggu bisnis narkoba Choi Moo-jin, Do Gang-jae bahkan mendatangi pusat pelatihan Dongchun dan membunuh semua orang di sana. Karena merasa terusik dan terancam dengan Do Gang-jae, Choi Moo-jin berinisiatif untuk menghabisi Do Gang-jae. Pertikaian antara kubu Choi Moo-jin dan Do Gang-jae tidak terelakkan. Moo-jin pun melawan Gang-jae dengan adu pisau. Saling sabet pun terjadi. Moo-jin jauh lebih unggul dibanding Do Gang-jae. Di saat pertikaian tersebut, rombongan polisi pun datang untuk menangkap Moo-jin. Di saat Moo-jin hampir tertangkap, ia diselamatkan Jiwo yang menyuruhnya lari. Dan di tempat itu juga, Jiwo melakukan pembunuhan pertamanya, yaitu membunuh Gang-jae demi menutup identitas Jiwo di kepolisian. Karena Do Gang-jae mengetahui identitas asli Jiwo. Cha Gi-ho yang selalu curiga dengan Jiwo, akhirnya berusaha melacak kegiatan Jiwo, dan Sersan Pildo yang memang sudah tertarik dengan Jiwo, selalu menentang Cha Gi-ho dan berkata bahwa ia mempercayai Jiwo. Di kepolisian, Jiwo akhirnya mengetahui bahwa pemilik pistol pembunuh ayahnya adalah milik polisi yang bernama Song Jun-soo. Jiwo berusaha mencari tahu lebih lanjut tentang siapa itu Jun-soo. Jiwo mencurigai Cha Gi-ho adalah pembunuh ayahnya, tetapi Jiwo masih ragu untuk mengambil tindakan. Choi Moo-jin yang selalu mengikuti perkembangan Jiwo dalam membalas dendam ayahnya, mulai merasa curiga bahwa Jiwo tidak akan sanggup membunuh Cha Gi-ho. Jadi Choi Moo-jin memerintahkan tangan kanannya Jung Tae-ju untuk membunuh Cha Gi-ho. Suatu hari di saat Cha Gi-ho bertemu dengan Jen Pildo, Cha Gi-ho mabuk dan diantar pulang oleh Pildo. Di malam itu setelah Pildo pulang, Jung Tae-ju datang ke tempat tinggal Cha Gi-ho untuk membunuhnya. Di saat Cha Gi-ho kritis, Jiwo yang datang untuk menanyakan banyak hal kepada Cha Gi-ho membuat Tae-ju kabur. Disitulah Jiwo mendapati bahwa Cha Gi-ho sedang sekarat karena ditusuk Tae-ju. Dan disitulah juga Gi-ho memberikan semua bukti tentang siapa ayah Jiwo dan siapa yang membunuh ayah Jiwo. Beruntung nasib Cha Gi-ho masih bisa diselamatkan. Cha Gi-ho dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi. Operasi berhasil, Cha Gi-ho harus dirawat di rumah sakit. Setelah Jiwo tahu bahwa ayahnya adalah seorang polisi yang bernama Song Jun-soo yang menyamar selama bertahun-tahun untuk menyelidiki Choi Moo-jin dan menangkapnya, dan setelah tahu keadaan sebenarnya bahwa Choi Moo-jin lah pembunuh ayahnya, Jiwo bertekad untuk membunuh Choi Moo-jin dan mengatur cara agar bisa membunuh Choi Moo-jin. Dengan gagalnya pembunuhan Cha Gi-ho, anak buah Choi Moo-jin diperintahkan untuk membunuh Jiwo. Jiwo diserang oleh Jung Tae-ju dan anak buahnya di apartemen Jiwo. Pertarungan terjadi secara brutal. Jiwo terdesak dan berusaha melawan. Sampai akhirnya pertarungan antara Jiwo dan Tae-ju pun terjadi. Mereka melakukan pertarungan dengan senjata pisau. Setelah melalui pertarungan yang sengit, Jiwo akhirnya berhasil membunuh Tae-ju. Dan Jiwo melarikan diri setelah membunuh Tae-ju. Keadaan Jiwo sendiri juga tidak bagus. Karena setelah kejadian tertusuknya Cha Gi-ho, semua polisi mengira Jiwo lah pelaku penusukan itu. Dan Jiwo pun menjadi buronan. Di saat Jiwo terpuruk dan terdesak, akhirnya Pildo datang membantu dan menenangkan Jiwo. Pildo yang mengetahui bahwa Jiwo tidak bersalah, meyakinkan Jiwo dengan harapan agar Jiwo melupakan dendamnya dan menjalani hidupnya dengan tenang bersama Pildo. Di saat perjalanan Jiwo dan Pildo menuju kantor polisi untuk menyerahkan diri dan memberikan penjelasan, Choi Moo-jin datang menghampiri mobil mereka. Dan nasib pun berkata lain. Pildo dibunuh dengan pistol oleh Choi Moo-jin, ditembak di kepala yang mengakibatkan Pildo tewas di tempat. Marah dengan kejadian itu, Jiwo datang mencari Choi Moo-jin. Pertarungan antara Jiwo dengan organisasi Dongchun pun terjadi. Jiwo melawan puluhan anak buah Choi Moo-jin. Satu persatu berhasil dikalahkan. Dengan susah payah, akhirnya Jiwo berhasil masuk ke ruangan Choi Moo-jin, di mana Moo-jin telah siap menanti kedatangan Jiwo.
Perkelahian tidak dapat dielakkan. Mereka bertarung menggunakan pisau. Sabetan demi sabetan saling menghampiri tubuh masing-masing. Walaupun secara fisik Jiwo tidak mungkin memenangkan pertarungan ini, tetapi Jiwo tidak menyerah dan berusaha mencari titik lemah Choi Mujin. Dan momen ini pun muncul. Di saat Choi Mujin lengah, Jiwo berhasil menusuk bagian vital tubuh Choi Mujin. Mujin akhirnya terbunuh oleh Jiwo. Dendam Jiwo yang begitu panjang dalam mencari pembunuh ayahnya terbalaskan. Jiwo pergi dari tempat Dongchun dalam keadaan payah. Tetapi singkat cerita, Jiwo tidak mati. Ia berhasil pulih dan mengunjungi makam ayah dan ibunya. Jiwo juga menaruh abu ayahnya di samping abu ibunya di pemakaman. Disinilah film My Name berakhir. Nah, bagaimana menurut pandangan Movieholic untuk film ini? Kami hanya akan memberikan review singkat saja. Film tentang balas dendam sudah sangat banyak sekali. Dan kadang cerita di film ini pun bisa saja dikemas untuk menjadi sebuah movie yang 2 jam saja. Dibanding TV series yang mempunyai banyak episode. Tetapi saya merasa film ini memanfaatkan durasi panjangnya dengan sangat efektif. Penonton dibuat untuk bisa mempercayai bahwa Jiwo mempunyai kemampuan bela diri yang hebat. Karena diperlihatkan bahwa dia benar-benar dilatih sangat lama. Jadi tidak seperti film yang dieksekusi secara malas yang tiba-tiba karakternya jadi hebat. Right. Aktris utamanya menurut saya benar-benar membawa film ini di pundaknya dari awal sampai akhir. Perjalanan karakternya menurut saya cukup bagus. Saya merasa film ini dieksekusi secara hebat dan actionnya dan lain-lainnya juga keren dengan pencahayaan yang bagus. Nah, kami dari Movieholic memberikan skor 8. Ya, inilah video yang kami bacakan alur cerita film My Name yang tentu saja penuh dengan spoiler. Apa teman-teman sudah menontonnya? Kami ingin sekali mendengar pendapat teman-teman tentang film ini. Dan jangan lupa untuk ikuti kuis giveaway kami. Bagaimana mengikutinya? Sangat mudah. Teman-teman hanya butuh untuk subscribe channel ini dan tinggalkan komen di bawah. Kami akan menggunakan aplikasi untuk memilih secara acak dan kami akan mengumumkan ke 5 orang pemenang di video berikut kami. Dan untuk 5 orang pemenang di video kami sebelumnya yang mereview film Last Night in Soho, kami ingin mengucapkan selamat kepada Wita Atriani, Anwar Mulyadi, Teh Umi P, Gerald Snow, dan Abigail Elina. Kami akan mengirim pesan dan mohon kontak kami untuk kami berikan hadiahnya. Silahkan cek video review kami lainnya dan apabila teman-teman menyukai review kami, mohon supportnya untuk like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, be strong, be kind, and be super.